Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di sore hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab At-Taifah Al-Mansurah, dan kita masuk pada mafasidus syirki wa adraruh, kerusakan-kerusakan syirik dan juga madarat-madaratnya. Di sini pengarang menyebutkan 8 perkara tentang bahaya dari kesyirikan ini. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menyebutkan 8 perkara atau 7 perkara yang disebutkan oleh beliau di sini, kita tahu bahwa tauhid adalah perkara yang paling ditekankan di dalam Islam untuk dipelajari. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun berada di kota Mekah, berusaha untuk mentauhidkan seluruh orang-orang yang ada di Mekah. Walaupun kenyataannya mendakwahkan tauhid ini bukan perkara mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keluarganya ataupun orang-orang di sekitarnya. Sebut saja Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan boleh dikata dia sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 2 putranya menikah dengan 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utbah dan Utaibah. Menikah dengan Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, justru dia yang pertama kali menentang sebelum ada orang yang menentang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah pertama kali, mengkhitab seluruh keluarganya di Bukit Safa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tetapi kemudian Abu Lahab hanya mengatakan, "Alihada jama'tan." Oh, untuk ini kau kumpulkan kami di sini. Kemudian mulai mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah permulaan kebencian orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari Abu Lahab. Kemudian setelah ada perintah dakwah secara terang-terangan, mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan satu persatu penduduk Mekah. Maka datanglah Abu Jahal, datanglah Umayyah, datanglah Al-Walid, dan sederetan tokoh-tokoh Quraisy yang mulai menentang dakwah Rasul, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesulitan yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah tauhid. Bahkan bukan hanya itu saja, orang-orang kafir Quraisy ini menekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua arah.
mulai dari mencaci, memaki, memfitnah, menggibah, sampai kepada fisik, bahkan pengusiran. Sehingga Nabi dan para sahabatnya yang ketika itu jumlah mereka tidak banyak, terpaksa harus hijrah ke Habasyah, bahkan 2 kali lagi, baru terakhir ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW sudah tidak ada tempat lagi untuk mendakwahkan tauhid di Mekah, karena sudah 13 tahun, maka Nabi SAW mulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Rupanya tantangan dakwah di kota Madinah juga kurang lebih, cuman beda musuhnya. Kalau di Mekah musuhnya orang-orang Quraisy, kalau di Madinah pula musuhnya orang-orang Yahudi dengan seluruh kabilahnya, dimulai dari Bani Qunaiqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, belum lagi orang-orang yang Arab yang memang terpengaruh dengan orang-orang Yahudi, ataupun orang-orang Arab yang masih beragama kesyirikan yang ada di sekitar Madinah, mereka pun ikut menentang. Tetapi dengan kesabaran Nabi SAW, akhirnya sedikit demi sedikit biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tersebarlah tauhid dengan sangat pesat di kota Madinah, sampai akhirnya berhasil kembali ke Mekah dengan menaklukkan kota Mekah dan berhasil mendirikan tauhid, menghancurkan seluruh berhala di sekitar Ka'bah dan berhala-berhala yang diagungkan seluruh kabilah-kabilah di Quraisy. Akhirnya kemudian tauhid pun tegak selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita juga saat wafatnya, 5 hari menjelang wafatnya, Nabi SAW terus mewanti-wanti soal bahaya syirik. Padahal ketika itu Mekah dan Madinah sudah dikuasai dan tidak ada orang yang melakukan kesyirikan. Tapi Nabi takut kalau seandainya dia meninggal kemudian umatnya kembali kepada kesyirikan. Makanya sebelum wafatnya Rasul mengatakan, ala la'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ingat oleh kalian, Allah sudah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengambil masjid-masjid mereka dijadikan kuburan, kemudian mereka sembah kuburan itu. Dan di akhir hayat Nabi SAW, sebelum wafatnya beliau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa tauhid adalah awal dan akhir. Permulaan dakwah dengan tauhid dan akhir dakwah Nabi SAW pun ditutup dengan tauhid. Makanya Nabi SAW setiap nafasnya tidak pernah berhenti untuk mentauhidkan Allah dan mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Sampai satu hari ada orang yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan engkau wahai Muhammad. Maka Rasul marah dan mengatakan, cukuplah atas kehendak Allah saja, jangan bawa-bawa aku. Cukuplah Masya Allahu wahdah, atas kehendak Allah saja. Padahal ini kan hanya sekedar kalimat saja, dan tidak ada tujuan para sahabat hendak mensejajarkan Nabi SAW dengan Allah, mustahil. Sahabat ketika mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan engkau wahai Muhammad, tidak mungkin dalam pikiran para sahabat itu mereka hendak mensejajarkan Allah dengan Muhammad, kan begitu. Tetapi Nabi SAW kan ingin mencegah wasilah, ingin mencegah jalan-jalan yang bisa mengantarkan sahabat-sahabat ini terjerumus kepada kesyirikan, sadar ataupun tidak sadar. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita yang dianjurkan dibaca setelah solat fardu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui atau dari kesyirikan yang aku tidak ketahui, terucap tanpa sadar atau melakukan sesuatu kesyirikan tanpa diketahui. Makanya kemudian Nabi SAW dalam rangka syaddud dari'ah, mencegah sebelum terjadinya, mengatakan kepada para sahabat, jangan mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakanlah Masya Allahu wahda. Jangan katakan atas kehendak Allah dan engkau wahai Muhammad, tapi katakanlah atas kehendak Allah saja. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengatakan di hadapan Nabi SAW, bersumpah kepada bapaknya, la wa abi, katanya, tidak demi bapakku. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian bersumpah kepada bapak-bapak kalian. Wa man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, kata Rasul. Maka siapapun yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Lihat bagaimana Rasul membimbing para sahabat. Jangan kalian bersumpah kepada bapak-bapak kalian, tapi bersumpahlah kepada Allah. Karena barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Begitu tegasnya Nabi SAW. Bahkan dalam hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu an, ketika ada sahabat memakai gelang dari kuningan, kemudian Nabi SAW mengatakan, ma hadha, apa itu yang di tanganmu tuh? Dia mengatakan, gelang wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, untuk apa gelang itu? Maka dia mengatakan, untuk mencegah kelemahan. Maka Nabi mengatakan, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Buang gelang itu, karena gelang itu bukan menghilangkan kelemahan, tetapi justru menambah kelemahan. Kemudian Rasul mengatakan di ujung hadis, seandainya engkau mati dan gelang itu ada pada tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung dunia akhirat. Lihat tegasnya Nabi SAW mempraktikkan tauhid dan berusaha untuk menghancurkan kesyirikan di tengah-tengah para sahabat. Bahkan ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah dan mengatakan, Rasul, saya sudah bernazar ingin menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana. Maka Rasul mengatakan, apakah di tempat itu ada acara kesyirikan? Kata sahabat ini, tidak ada. Apakah di tempat itu ada berhala kesyirikan? Kata sahabat ini, tidak ada. Maka Rasul mengatakan, ufi binadrika, kalau begitu laksanakan nadarmu. Lihat, Rasul bertanya soal tempat yang akan dijadikan nadar. Ada enggak berhala di situ? Tidak ada. Artinya kalau ada, jangan nadar di situ. Yang kedua, ada enggak acara-acara Id, kesyirikan di situ? Tidak ada. Artinya kalau ada, jangan melakukan nadar di situ. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, berarti silahkan kau nadar di situ. Ini Nabi SAW dalam rangka untuk melindungi akidah para sahabat. Sampai kepada tempat nazar saja dipersoalkan, supaya tidak terjadi kesyirikan. Bahkan Nabi SAW dengan tegas melarang orang-orang yang datang ke dukun, kemudian bertanya kepada mereka, sampai Rasul kemudian membuat dua hukum siapapun yang datang ke dukun itu. Kalau dia hanya datang ke dukun, kemudian bertanya, hanya sekedar bertanya, belum membenarkan, iseng-iseng saja bertanya, kata Nabi SAW, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, ditolak solatnya 40 hari. Tapi kalau seandainya kemudian sudah bertanya, membenarkan pula, meningkat hukumnya. Faqad bari'a an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, berarti dia telah kafir. Kenapa? Karena sudah mengingkari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, lihat bagaimana Nabi SAW sampai merinci soal hukum. Karena datang ke dukun ini bahaya. Datang ke dukun ini bisa menjadikan kita menjadi seorang musyrik kalau sampai bertanya, meyakini, apalagi sampai kemudian mengamalkan
apa yang dikehendaki para dukun itu. Karena dukun-dukun itu tidak lepas daripada praktek-praktek kesyirikan. Begitu Nabi SAW melindungi umatnya dari kesyirikan. Sampai-sampai ketika perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang kekalahan kan? Nabi SAW kalah di perang Uhud. Ketika Nabi SAW kemudian bersembunyi di kegelapan, ketika itu sudah tersebar Nabi SAW meninggal. Karena ada seorang sahabat yang postur tubuhnya itu kalau pakai baju besi mirip dengan Nabi, namanya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ini kalau udah pakai pakaian baju besi, pakaian perang, itu dia dengan Nabi kurang lebih saja bentuknya. Sehingga ketika Mus'ab ibn Umair berhasil mati syahid, dibunuh oleh orang-orang musyrik di perang Uhud itu, mengira orang-orang itu sudah membunuh Nabi, padahal Nabi bukan itu Mus'ab itu. Maka tersebarlah kemudian kematian Nabi SAW sampai menjadikan sebagian para sahabat lari tunggang langgang gitu. Tapi sebagian sahabat yang lain tetap teguh. Bahkan ada sahabat namanya Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu mengatakan, "Kenapa kalian lari? Kenapa kalian lari? Sungguh aku sudah mencium bau sorga di balik Uhud ini. Kembali kalian." Intinya yang ingin saya ceritakan adalah ketika Nabi SAW kemudian bersembunyi di bebatuan, Abi Sufyan ini malam-malam merasa sudah menang. Ya. Jadi dia bertanya kepada pasukan kaum muslimin di kegelapan dan mengatakan, "Afikum Muhammad?" Apakah ada Muhammad di situ? "Afikum Ibnu Abi Kuhafa?" Apakah di situ ada Ibnu Abi Kuhafa, maksudnya Abu Bakar? "Afikum Umar?" Apakah di situ ada Umar? Kenapa kemudian Abi Sufyan bertanya tentang 3 orang ini? Sebab kalau 3 orang ini meninggal binasa, maka itu cukup melemahkan kaum muslimin. Tetapi Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan Umar dalam kegelapan itu jangan dijawab. Sampai 3 kali itu Abi Sufyan itu, karena Abi Sufyan pemimpin perang dari kalangan Quraisy sebelum masuk Islam. Tapi Rasul tetap mengatakan jangan dijawab. Tapi ketika Abi Sufyan mulai menyentuh akidah, mulai menyentuh tauhid, Rasul tidak diam. Ketika kemudian Abi Sufyan mengatakan, "U'lu Khubal." U'lu Khubal, dia mengatakan. Khubal yang maha agung, Khubal yang maha tinggi katanya. Maka Rasul mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ajibu ya Umar." Jawab wahai Umar. Umar mengatakan, "Apa yang harus aku jawab wahai Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Katakan Allahu a'la wa ajal." Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Maka Umar pun menjawab ucapan Abi Sufyan. Kemudian Abi Sufyan mengatakan, "Lanal uzzah wala uzzalakum." Kami punya Uzzah, kalian tidak punya Uzzah. Maksudnya patung Uzzah, Lata Uzzah. Maka Rasul mengatakan, "Jawab lagi wahai Umar." Kata Umar, "Apa yang harus aku jawab?" Kata Nabi SAW, "Allahu maulana la maula lakum." Allah pelindungku dan Allah tidak akan melindungi kalian. Lihat, Nabi SAW tidak tahan kalau sudah disentuh akidah kan. Awalnya Rasul jangan dijawab, biarkan saja dia bicarakan itu. Tapi ketika sudah menyentuh ranah akidah, ranah tauhid, oh tidak bisa. Nabi SAW harus membela. Karena memang dakwah inti Nabi SAW adalah mentauhidkan seluruh manusia dan jinnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali disuruh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lah kenyataan dakwah tauhid ini semakin jauh dari Nabi SAW. Persis seperti sabda Nabi SAW, akan datang zamannya di mana umatnya akan kembali melakukan kesyirikan. Memang begitu kata Nabi SAW. Dan sadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar ucapan Rasul. Jangan cerita di negeri-negeri yang memang jelas kesyirikannya, seperti yang mayoritas Hindu, Buddha atau yang lainnya. Di negeri Islam sendiri, contoh aja negeri kita saja ini, namanya kesyirikan itu sudah menjadi
sebuah perbuatan yang terkadang biasa dilakukan. Bahkan ada yang tidak tahu itu syirik. Bahkan ada yang sudah tahu itu syirik tetap saja melakukan kesyirikan. Ya sebut saja banyak di negeri kita ini masih percaya dengan dukun, masih menggantungkan tangkal-tangkal. Terkadang juga mereka berdalil ini kan ayat-ayat kursi umpamanya kan, dibuat kaligrafi kemudian digantungkan di rumah. Apa manfaatnya kaligrafi ayat kursi? Habis bisa mengusir syaitan? Tidak juga. Karena ayat itu bermanfaat kalau dibaca. Kalau nggak dibaca mana bisa setan takut? Kita pajang depan, setan lewat belakang kan itu. Kita pajang belakang, setan lewat depan kan itu. Bukan itu. Kalau ingin mengusir setan di rumah bukan pasang kaligrafi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, larilah setan dari rumah tuh. Baca surah Al-Baqarah. Atau Rasul mengajarkan surah Muawwidzatain ini kok, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu doa perlindungan namanya. Lah yang lebih parah lagi kalau hanya menggantungkan untuk hiasan saja, ya mungkin menyelisih sunnah gitu saja. Tapi kalau sudah diyakini, maka keyakinan ini bisa sampai kepada bid'ah atau mungkin bisa sampai menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Makanya kemudian menggantungkan ayat-ayat itu menjadi perselisihan ulama. Memang ada, kita tidak mengingkari ada yang membolehkan. Tapi pendapat yang kuat tidak boleh. Karena itu bisa menjerumuskan kepada wasilah-wasilah yang dilarang dalam Islam. Dan ini pendapat yang kuat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dan banyak lagi. Ya, kalau kita cerita kesyirikan di masyarakat, baik syirkul asghar seperti mengatakan kalau bukan karena engkau. Ini kan sudah terbiasa di masyarakat kalimat ini. Kalau bukan karena engkau, tentu saya tidak akan berhasil. Atau kalau bukan karena saya, engkau tidak akan seperti ini. Untung ada saya, untung ada dia. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan kalimat-kalimat seperti ini, kalau kita dalami gitu kan, ini mengandung kesyirikan. Walaupun tidak sampai syirkul akbar ya, tapi syirkul asghar. Karena terkadang dia tidak paham, dia sedang menasabkan nikmat kepada makhluk, bukan menasabkan nikmat kepada Allah. Umpamanya Anda ini naik mobil disetiri, kemudian hampir tabrakan tak jadi. Kemudian kita katakan nasib baiklah supirnya bagus, kan gitu ya. Nasib baik nih supirnya lihai, ini supir Medan nampaknya nih. Umpamanya kan gitu. Nggak boleh kayak gitu. Memang ini perkara ringan dalam lisan. Harusnya yang harus diucapkan kita, kalau bukan karena Allah, kemudian supir Medan, nah gitu betul. Jadi Allahnya itu jangan sampai dihilangkan. Karena bagaimanapun keselamatan dari kecelakaan itu sebuah nikmat. Dan nikmat itu datang dari Allah. Nasabkan nikmat itu kepada Allah. Itu maksudnya. Kalau bukan karena Allah, kemudian si anu, nah gitu yang benar ya. Jadi terbiasa. Ini yang banyak gitu di masyarakat yang sering terjadi. Belum lagi yang lainnya, belum lagi tangkal-tangkal jimat. Oh di Batam paling banyak tuh, paling laris. Karena dukun-dukun di luar Batam yang gak laku tuh ke Batam mereka. Gitu. Lah yang gak laku di Batam ke Singapura pula dia jualannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa dakwah tauhid ini harus terus kita gaungkan. Kenapa? Sebab lawan daripada tauhid adalah syirik. Itu bahaya besar. Makanya di sini mu'alif rahimahullahu taala ingin menjelaskan 7 bahaya apa saja orang kalau terjerumus kepada kesyirikan yang bisa mencaciti tauhid itu. Yang pertama, beliau mengatakan asyirku mahanatul insaniyah. Syirik ini bisa merendahkan manusia. Syirik ini bisa menjadikan manusia mulia menjadi rendah. Kemudian beliau mencontohkan seperti orang-orang yang ada di India, kata beliau. Minal basyari fil hindi ya'budunal baqar allati khalaqaha Allahu lil insan. Beliau contohkan di sini. Seperti orang-orang India, ada sebagian mereka itu yang menyembah sapi. Padahal Allah menciptakan sapi itu untuk kita. Jadi binatang-binatang itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu kan untuk kita. Allah menjadikan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, baik sungainya, lautannya, gunungnya, hutannya, binatangnya, itu Allah anugerahkan untuk kita manusia. Artinya dari sini kita tahu bahwa
kita ini jauh lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan anak-anak Adam itu. Wa hamalnahu fil barri wal bahri, sehingga bentuk kemuliaannya kata Allah, kami bawa mereka baik di lautan ataupun di daratan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada manusia bisa berjalan di air dengan kapal, bisa berjalan di darat dengan kendaraan, bahkan sampai ke udara. Bisa membuat kapal, pesawat terbang, dia bisa berjalan di atas hawa, bayangkan. Itu tidak bisa dilakukan selain daripada manusia. Binatang tidak bisa. Akal aja tidak punya binatang itu. Makanya binatang itu diciptakan kepada kita, karena kita diberikan akal. Loh, makhluk yang diberikan akal malah menyembah makhluk yang tidak ada akalnya pula. Gimana ceritanya nih? Sapi ini kan gak berakal, kok disembah pula makhluk yang tidak berakal? Seandainya kemudian kita menyembah orang gila saja dikatakan gila, lah ini yang disembah sapi apa gak lebih gila daripada menyembah orang gila, kan begitu? Makanya di sini ini kesyirikan ini sama dengan merendahkan derajat manusia, serendah-rendahnya. Pada Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Allah sudah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, tetapi manusia sendiri yang memilih jatuh kepada sesuatu yang lebih rendah, asfala safilin. Allah sudah muliakan, kok kita mau rendah pula. Jadi ini yang pertama. Ya, bahkan beliau mencontohkan juga di sini, ba'dul muslimin ya'kufuna ala kuburi al-mauta. Sebagian kaum muslimin ada yang i'tikaf di kuburan-kuburan. Wa yas'alunahum hajatahum, mereka meminta hajat-hajat mereka. Wa hum abidun mithlahum, padahal yang di kuburan itu sama juga dengan kita, hamba Allah. Orang-orang yang datang ke kuburan, kalau hanya sekedar ziarah saja tidak ada masalah, ya. Karena memang Rasul memberikan kepada kita arahan untuk ziarah kubur. Bagi laki-laki harus sering, bagi perempuannya jangan sering-sering. Kalau laki-laki memang disunnahkan untuk sering-sering ziarah kubur, tapi bagi akhwat boleh ziarah kubur tapi jangan sering-sering, karena ada hadis yang melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Ya tentu karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hati wanita lebih ikut perasaan, takut niyahan nanti di kuburan. Makanya dilarang sering-sering. Kalau hanya ziarah kubur saja sudah saya jelaskan adab-adab ziarah kubur itu. Tapi kalau seandainya kemudian diniatkan ziarah kubur itu meminta sesuatu kepada orang yang dalam kuburan itu loh. Orang yang dalam kuburan manusia juga sama dengan kita. Cuman bedanya mungkin orang menganggap yang di kuburan orang soleh, ya, orang yang mungkin berjasa dalam Islam, ulama dan begitu seterusnya. Hatta walaupun dia ulama, dia tidak bisa mengabulkan permintaan kita kok. Kalau memang kita dibolehkan kemudian meminta-minta ke kuburan kepada orang-orang soleh, mestinya di zaman Nabi SAW ketika Rasul meninggal, sahabat sudah datang ke kuburan Nabi. Semata-mata Rasul meninggal, kemudian di zaman para sahabat Nabi SAW kan banyak masalah tuh. Banyak orang murtad, terjadi peperangan macam-macam kan itu. Tapi kenapa tidak ada satupun sahabat datang ke kuburan Nabi meminta istighothah gitu ya. Baca sahabat, bahkan saat paceklik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak ada satupun sahabat datang ke kuburan Nabi, tapi datang kepada Abbas, paman Nabi SAW, dan mengatakan, ya Abbas, berdoalah kepada Allah untuk kami. Maka Abbas kemudian memimpin salat istisqa. Artinya dari sini bahwa orang-orang yang datang ke kuburan kemudian meminta-minta itu sama sebenarnya sedang merendahkan Allah Azza wa Jalla. Karena Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, kalau engkau minta-minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Tegas Rasul mengatakan, kalau minta, minta kepada Allah. Kurang apa lagi kalimat ini? Dan itu lebih mudah. Ya, tauhid itu sebenarnya lebih mudah, lebih praktis dibandingkan kesyirikan kan? Sebab meminta kepada Allah bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di mana saja kan? Tapi kalau umpamanya kesyirikannya agak sulit, harus ke sana dulu,
datang dulu, macam-macam lagi kan begitu. Agama Islam ini agama mudah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, dicantumkan oleh mu'alif dalilnya, walladzina yad'una min dunillah la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun amwat ghaira ahya wa may yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan orang-orang yang diseru, yang dipanggil selain daripada Allah, mereka tidak bisa menciptakan sedikit pun, bahkan mereka tercipta. Orang-orang yang disembah di kuburan itu, apa mereka pencipta? Yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan matikan kita? Tidak, mereka sendiri diciptakan Allah. Berarti makhluk yang tidak bisa menciptakan tidak layak untuk disembah. Karena yang layak untuk disembah hanyalah Khalik, zat yang bisa menciptakan siapapun dan apapun. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kemudian juga Allah mengatakan di sini, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhtifuhu at-tairu aw tahwi bihi fi makanin sahih. Orang-orang yang melakukan kesyirikan seolah-olah dia terjatuh dari langit kemudian disambar oleh burung ataupun dihempas angin ke tempat yang jauh. Ini yang pertama ya. Yang kedua, asyirku makanul khurafat. Syirik ini terkadang menciptakan khurafat-khurafat, kebatilan-kebatilan, dan ini merusak akal. Kan kita sering mendengar cerita-cerita khurafat kadang-kadang kan. Saya sering kadang-kadang aneh juga ya. Kita ini kan agama Islam ini agama rasional ya, agama yang mudah dicerna akal sebenarnya. Tapi masih ada orang-orang yang kemudian terpengaruh dengan kisah-kisah khurafat. Kisah-kisah kewalian, kesaktian, ini itu dan begitu seterusnya. Sampai-sampai kemudian di negeri kita ini orang mudah dibohongi hanya gara-gara cerita khurafat. Contoh saja umpama yang mudah lah. Ingat dulu ada orang yang suka ganda-gandakan uang itu kan. Rupanya yang percaya dengan orang yang suka ganda-gandakan uang itu bukan orang tak sekolah. Ada yang doktor pula di situ tuh. Tinggilah sekolahnya itu. Lah akalnya di mana coba? Setelah ketangkap rupanya disuruh gandain uang di penjara tak bisa. Alasannya jinnya tak bisa masuk penjara. Subhanallah. Jinnya nggak bisa dibawa. Yang kena pasal dia, jinnya nggak kena pasal gitu. Jadi dari sini kan dia kemakan khurafat itu. Ya mungkin dia pandai lah orang yang menggandakan uang itu, mungkin cerita-cerita apa kan kita tidak tahu kan itu. Seolah-olah dia memiliki karomah dengan zikir tertentu, puasa tertentu. Dohirnya mungkin seperti itu. Padahal dia pendusta. Maka shadaqah Rasulullah SAW bahwa dukun-dukun itu para pendusta. Mereka para pendusta. Makanya sumber ilmu perdukunan itu dari mana coba? Dari jin yang mengambil satu kalimat dari langit, kemudian dicampur adukan dari satu kebenaran menjadi 99 kedustaan. Jadi 100% itu satu yang benar, 99 dusta. Kemudian berita yang penuh dengan kedustaan itulah dijual kepada para dukun paranormal yang ada di bumi. Jadi sumber daripada ilmu perdukunan itu mereka adalah makhluk-makhluk yang suka berdusta, syaitan, jin. Nah, makanya kemudian diwariskan dusta itu kepada dukun. Tidak ada di dunia dukun yang jujur itu. Semua dukun itu pendusta. Sebutkan dukun yang jujur, tidak ada. Makanya kalau datang ke dukun itu mau minta apa saja, dukun tidak pernah menolak. Pak bisa ini, bisa. Bisa itu, bisa. Bisa yang lain, bisa. Semua bisa. Padahal nggak bisa. Coba saja orang yang datang ke dukun minta diobati penyakit apa saja, dia bisa ngobati itu. Penyakit apa saja. Lain dengan dokter. Kalau dokter memang ada spesialisnya. Bapaknya orang kena jantung datang ke spesialis kulit, ya nggak nyambung lah kata dokter, bukan urusan saya ini. Ke sana tuh. Ya. Karena pakai logika, pakai akal sesuai dengan keahliannya. Tapi dukun nggak ada, semua ahli. Satu dukun itu bisa menguasai semuanya.
Pak saya kena ini bisa, kena itu bisa, semua bisa. Asal maharnya aja jelas katanya. Padahal dia sedang dibohongi. Dia sedang dibohongi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah karena adanya kisah-kisah khurafat, kisah-kisah kebatilan itu. Dan kalau sudah seperti itu, akalnya tidak jalan. Orang kalau sudah kena khurafat, akal enggak jalan. Buat apa Allah diberikan akal kalau umpamanya kita yakin dengan khurafat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan kalau di desa-desa itu, saya dulu masih kecil-kecil masih ingat tuh. Di desa itu ada Kiai Anu gitu. Itu sampai dikisahkan itu bisa ngejar-ngejar setan dengan sorbannya itu. Kemudian diikat ya supaya jangan ganggu. Ya. Ini khurafat dari mana coba ngejar-ngejar setan? Setan ini nggak nampak, mau dikejar gimana? Tidak ada yang bisa melihat jin kecuali punya jin dia. Kalau nggak punya jin itu nggak bisa melihat jin, karena jin itu loh jelas dalam Quran bahwa dia yang melihat kita, kita yang tak melihat dia. Itu kekhususan jin itu. Macam mana pula kemudian orang bisa melihat jin sampai ada di tayangan itu? Tayangan apa itu? Uka-uka atau apa? Yang bersorban-sorban kemudian masuk ke rumah, kemudian nangkap-nangkap jin dimasukkan ke botol-botol tuh. Ya, kan ada zaman kapan tuh saya pernah lihat tuh ada orang masuk ke rumah pakai jubah semua tuh. Nangkap-nangkapin jin dalam rumah. Kemudian dimasukkan ke dalam botol. Kok bisa dia mengatakan begitu? Sebenarnya kita katakan dia sedang berdusta, khurafat. Mana ada yang bisa menangkap jin? Bagaimana caranya? Kecuali Nabi SAW ya. Karena Nabi SAW diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan. Pernah dia diganggu dalam sholatnya, akhirnya dicekik tuh jin yang mengganggunya sampai liurnya. Kemudian menetes di di tangan Rasul dan Rasul merasakan dingin. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, kalau bukan karena aku ingat doanya Nabi Sulaiman, tentu sudah aku ikat jin itu di tiang masjid katanya. Tapi karena ingat doanya Nabi Sulaiman, saya lepas kata Nabi. Ini hanya Nabi saja yang sanggup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, khurafat-khurafat ini masih banyak di masyarakat kita dan ini kebanyakan masuk dalam kesyirikan dan ini bisa membutuhkan akal ya. Kemudian yang nomor 3, asyirku zulmun azimun. Syirik ini kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Dan kezaliman yang sangat besar ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Zalim itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada makhluk, ada zalim kepada diri sendiri. Lah yang paling besar dari 3 zalim ini adalah zalim kepada Allah. Walaupun zalim kepada Allah ada 2 jenis. Ada zalim yang tidak akan pernah diampuni, namanya kesyirikan gitu ya. Ada zalim yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti orang meninggalkan kewajiban, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, puasa, haji dan begitu seterusnya ya kan? Selama dia tidak mengingkari kewajibannya. Mungkin dia malas-malas sekali-kali salat, sekali-kali tidak gitu ya, atau dia tidak puasa sengaja. Dia tahu itu, yakin puasa itu. Itu juga zalim namanya, zalim kepada Allah. Tapi yang seperti ini akan berbeda hukumnya dengan orang yang datang ke dukun, menyembah berhala dan begitu seterusnya. Sama-sama zalim kepada Allah. Tapi yang satu jelas-jelas tidak akan diampuni, karena itu kesyirikan. Yang satu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya mengampuni dosa-dosa, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu sesuai dengan kehendaknya, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 4, asyirku masdar al-makhawif wal auham. Syirik ini sumber dari ketakutan, sumber dari masalah, kebingungan, stres dan begitu seterusnya. Orang yang tidak kuat tauhidnya pasti hidupnya bingung. Orang yang tidak kuat tauhidnya pasti stres hidupnya.
Tapi orang yang kuat tauhidnya pasti tenang hidupnya, karena dia akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu seterusnya. Makanya saya lihat sekarang, lihat saudara-saudara kita di Palestina itu. Saya melihat potongan-potongan video orang-orang yang ada di sana. Ya. Bagaimana orang-orang Palestina itu bisa setabah itu coba? Setawakal itu, sekuat itu jiwanya. Terbuat dari apa hatinya orang-orang Palestina? Kenapa? Karena tertanam tauhid. Di kita saja kalau ada musibah pasti ada kriminal, ada perampokan, ada penjarahan. Kenapa? Untuk mempertahankan hidup kan. Contoh di mana dulu ada gempa di Sulawesi itu, di mana dulu? Yang ada orang bawa bantuan tiba-tiba dicegah di jalan, belum sampai ke lokasi sudah diambil barangnya kan, dicuri, dirampok kan. Ya, alasannya ya mungkin karena takut tidak kebagian, mungkin ya, kita berhusnuzon saja kan. Ya, walaupun bisa saja itu mungkin orang lain yang sengaja menjarah kan. Tapi itu tidak terjadi di Palestina. Padahal mereka tidak makan. Bukan hanya sehari dua hari, bisa seminggu mereka tak makan. Minum aja susah, makan aja susah, obat-obatan susah, coba bayangkan. Tapi subhanallah, tidak ada kriminal di sana. Nggak ada orang merampok di sana, nggak ada orang nyopet, nggak ada orang menjarah, nggak ada di sana itu. Kenapa? Karena mereka diajarkan keyakinan kepada Allah. Bahkan mereka hanya mengatakan, ucapan yang paling banyak yang saya lihat itu kata-kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang saya lihat paling banyak diucapkan orang Palestina hari ini. Hasbunallah, cukuplah Allah, dialah pelindung kamu. Itu karena tauhid. Ya. Bahkan ada anak kecil mau dioperasi karena ketakutan, akhirnya apa? Baca surat Quran dia. Karena nggak ada obat bius, obat-obatan kurang. Baca Quran dia, anak kecil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah itu gambaran bagaimana tauhid itu sudah menghujam tuh. Makanya di tengah-tengah konflik aja mereka biasa-biasa saja kan itu. Kalau posisi kita yang di sana, sudah ikut Israel mungkin kita. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah bentuknya bahwa tauhid ini bisa menanamkan ketenangan. Tapi syirik sebaliknya. Ketika orang kurang tawakal, stres. Ketika orang kurang sabar, sedih. Kan itu. Ketika orang kurang bersyukur, maksiat. Nah, itulah akhirnya. Tapi ketika kemudian kuat tauhidnya, kuat tawakalnya, kuat sabarnya, kuat syukurnya, disitulah kemantapan otaknya kan terbangun. Dia akan tenang, akan menghadapi apapun, maka dia akan berusaha untuk menenangkan dirinya karena ada tauhid dalam dadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, asyirku yu'attilul amalan nafi'. Syirik ini bisa menghilangkan amal-amal yang bermanfaat. Beliau mengatakan li'annahu yu'allimu atba'ahu al-i'timad 'alal wusata'i wasyufa'i fayatrukuna al-amala salih wa yartakibuna dzunuba mu'taqidina anna haula sayashfa'una lahum indallah. Begini, syirik ini bisa menghilangkan amal yang soleh, amal yang bermanfaat. Karena banyak orang yang berkeyakinan, cukuplah kita datang ke wali ini, wali itu, minta syafaat mereka. Ya, supaya kalau di akhirat mereka masuk neraka, datanglah wali-wali itu menolong kita. Ingat dai di Malaysia tuh, saya lihat di YouTube itu. Ikutlah tarekat kami. Kalau kalian masuk neraka, nanti kami akan lempar serban kami, tangkap serban kami, nanti kami angkat ke surga. Ada pula itu tarekat apa tuh di Malaysia tuh. Jadi kalau ikut tarekat dia, kalau masuk surga, nanti datang tuh kepala tarekatnya itu, nanti dilempar serbannya, tangkap serbannya, nanti diambil, nanti masuk surga katanya. Coba ini kan balik ke khurafat tadi. Kalau sampai orang yakin, ya sudahlah, yang penting saya ikut tarekat itu selamat. Jadi kesannya keselamatan itu akhirnya disandarkan kepada tarekat, kan begitu, bukan kepada amal soleh dia. Ya. Itulah kadang-kadang kalau sudah main khurafat, syirik-syirik ini, jadi orang malas beramal jadinya. Harusnya kan kalau kita ingin masuk surga ya banyak-banyak sholat, banyak-banyak baca Quran gitu ya, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak beramal. Harusnya kan disandarkan ke gitu. Tapi kalau sudah ada kisah seperti ini, Anda perlulah beramal. Yang penting saya ikut tarekat dia, pasti masuk surga. Ini kan bahaya yang seperti ini. Ya, ini harus dipahami juga.
Kemudian juga yang nomor 6, asyirku sababul khulud finnar, dan ini yang paling bahaya. Syirik ini menyebabkan kekekalan manusia di neraka. Dan juga wasyirku sababun lidya'i fid dunya wal adzabi al mu'abbad fil akhirah. Bahkan syirik juga bisa menyebabkan hilangnya sesuatu yang berharga di dunia dan juga terancam dengan azab yang akan mengekalkan di akhirat. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, maka haram padanya sorga, tempatnya neraka, dan orang zalim tidak akan ada penolong. Jelas, harusnya cukup ayat ini saja. Itu sudah cukup bagi seorang yang muwahhid ahli tauhid itu menggetarkan jiwanya. Takut, ya kan? Kalau sampai kita dikekalkan di neraka ini kan harusnya takut kita ini. Jangankan kekal di neraka, masuk neraka aja kita takut. Karena 1 hari di nerakanya sama dengan 1000 tahun di dunia disiksa tuh. Jadi kalau kita ini 1000 tahun disiksa di dunia itu sama dengan 1 hari di neraka tuh. Jangankan 1000 tahun, 1 hari disiksa aja kita tidak mau. Ya, harusnya kalau dipikirkan mendalam, harusnya cukup ayat ini menyadarkan kita jangan sampai melakukan kesyirikan. Dan yang terakhir, yang nomor 7, kata beliau, asyirku yufarriqul ummah. Kesyirikan ini bisa memecah belah umat. Makanya Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Jadi syirik inilah yang memecah belah umat. Tauhidlah yang mempersatukan umat, dan persatuan itu kekuatan, dan syirik itu perpecahan, dan perpecahan itu kelemahan. Yang menjadikan umat ini kuat adalah tauhid, dan yang menjadikan kelemahan umat ini adalah kesyirikan. Inilah diantara poin 7 perkara dari ujangan mu'alif rahimahullah ta'ala tentang bahaya kesyirikan baik dalam kehidupan individu ataupun masyarakat. Time sampai di sini karena maghrib juga cepat sekarang ya. Ini sudah hampir 5:30. Tidak ada tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.